Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Astri Nurkumala Devi dari jurusan Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Di sini saya akan memberikan sedikit video pembelajaran dari materi toleransi beragama. Al-Quran Hadis kelas 11 ya. Kira-kira apa yang terbersit dalam pemikiran kalian ketika kalian mendengar tentang kata toleransi? Apakah itu hanya tentang masalah agama saja? Atau tentang menyangkut ras juga? Atau tentang suku juga? Kita kan di Indonesia terdapat banyak sekali suku, kemudian agama. Selain agama juga ada kepercayaan-kepercayaan lain di Indonesia yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Indonesia ini kaya sekali akan keragaman suku, kemudian budaya, juga agama atau kepercayaan. Oleh karena itu sangat penting menjaga dan memelihara sikap dan hubungan baik antara umat beragama di Indonesia. Kita mengenalnya dengan istilah toleransi atau tasamuh. Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolerer, yang berarti sabar dan menahan diri, tenggang rasa, dan keposliro. Toleransi di sini dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Pelajaran Al-Quran Hadis ini kita membahas toleransi dalam beragama, yaitu sifat atau sikap saling menghargai antar umat yang berbeda agama dan berbeda kepercayaan. Langsung saja kita akan menganalisis ayat Al-Quran yang membahas tentang toleransi beragama. Yang pertama adalah surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la anna 'abidum ma 'abadtum wala antum ma'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surah Al-Kafirun ini diturunkan secara keseluruhan untuk menjawab tawaran dan ajakan dari tokoh-tokoh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Intinya, kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran agama mereka, namun ditolak oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga diturunkanlah ayat ini, surat Al-Kafirun ayat 1-6, untuk menjawab jawaban dari kaum kafir Quraisy. Jadi dalam hal keyakinan tidak boleh ada permainan, karena dalam akidah diajarkan bahwa kita harus benar-benar meyakini akidah atau ajaran yang kita yakini masing-masing. Kemudian ada lagi dari surat Yunus ayat 40 dan 41. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum ma la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa anna bari'um mimma ta'malun. Ini juga masih berkaitan dengan surah Al-Kafirun tadi. Intinya Allah menegaskan bahwa umat di zaman Nabi Muhammad terbagi menjadi dua kelompok.
Sebagian mengikuti Al-Quran dan sebagian lagi mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, mengambil manfaat dari risalah yang dibawa, dan sebagian dari mereka lagi tidak beriman dan mendustakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kan dari ayat berikutnya dijelaskan, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Dan kemudian aku terlepas diri dari apa yang kamu kerjakan, dan kamu pun juga terlepas diri dari apa yang aku kerjakan. Artinya yaitu tadi, kita jalan masing-masing saja. Mari kita bertanggung jawab atas apa yang kita pekerjakan masing-masing. Kemudian yang ketiga dari surat Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina naron akhata bihim suradikuha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yasbil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqah. Ayat ini menegaskan bahwa kebenaran berasal dari Allah. Karena makhluk itu diberi akal dan pikiran untuk menyaring bahwa tentang berita-berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan disampaikan bahwa kebenaran itu berasal dari Allah. Jika mereka ingin beriman, maka berimanlah. Tapi jika mereka tidak mau beriman, ya sudah, biarlah. Jika mereka ingkar dan kafir, ya biarlah mereka kafir. Karena Allah sudah menyediakan balasannya bagi orang-orang yang tidak mau beriman, yaitu adalah neraka jahanam. Yang keempat, surah Al-Hujurat ayat 10-13. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menegaskan bahwa kaum mukminin itu berbeda bangsa, etnis, bahasa, warna kulit, ada kebiasaan maupun strata sosialnya, namun mereka itu satu dalam persaudaraan Islam, karena persaudaraan merupakan kunci yang sukses dalam menciptakan kelestarian dalam menciptakan tahta yang baik. Kemudian asbabun nuzul dari kandungan ayat ini adalah adanya seorang laki-laki yang mempunyai 2 atau 3 nama panggilan. Orang itu dipanggil dengan panggilan yang tidak ia senangi. Sehingga ayat tersebut diturunkan yang menjelaskan bahwa tentang larangan memanggil dengan panggilan mengolok-olok. Itu larangan ya. Makanya ada larangan untuk tidak mengolok-olok dengan panggilan yang tidak seseorang itu senangi. Karena itu kan tidak bagus ya. Kemudian ayat selanjutnya, Allah juga melarang orang-orang untuk berprasangka buruk karena merupakan hal yang tidak baik. Kemudian selanjutnya larangan untuk menggunjing atau menghibah orang lain. Karena jika kita menghibah, itu seperti memakai bangkai saudaranya sendiri. Kemudian ayat selanjutnya Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah dari seorang yang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Allah menciptakan manusia itu beragam. Dan itu tujuannya bukan untuk memecah belah, tapi untuk agar saling mengenal dan dapat saling bersilaturahmi dan saling mengetahui satu sama lainnya. Sehingga hal yang penting yang harus dicatat di sini adalah manusia, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun agamanya, mereka harus sama-sama menghargai satu sama lain, sehingga tidak terjadi perselisihan, tidak ada yang membenci, tidak ada yang saling merendahkan, tidak ada yang saling meremehkan. Kemudian selain ayat-ayat tersebut, ada juga dari hadis riwayat Ahmad. Arti hadis ini dari Ibnu Abbas, beliau bersabda
Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang yang kemungkaran. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya berakhlak yang baik dan wajib menyayangi antar sesama kaum muslimin. Kemudian hadis ini juga menerangkan adab sopan santun dalam Islam. Ketika kita bergaul dengan anak muda atau orang tua, masing-masing memiliki hak yang pantas untuk terhadap yang lebih tua. Kita diwajibkan untuk menghormati orang tersebut. Nah, sedangkan kepada yang lebih muda, kita harus menyayangi. Kita juga disuruh untuk menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada yang kemungkaran. Sampai di sini dulu materi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat kepada kalian semua. Jaga kesehatan dalam kondisi pandemi saat ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.